Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Anggauli Kebaya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pola dasar badan wanita. Jadi di sini saya akan membuat sebuah pola depan dan pola belakang. Nah, pada video sebelumnya itu kan pola depan sudah saya buat, teman-teman bisa melihatnya kan. Lanjut, sekarang ini saya akan membuat pola bagian belakang badan wanita dewasa. Bagi teman-teman yang sedang belajar membuat pola atau sedang belajar menjahit dan bingung bagaimana cara membuat pola, teman-teman silahkan lihat atau tonton video saya ini. Jangan lupa untuk teman-teman komen, like, dan subscribe serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Terima kasih. Silakan. Nah, teman-teman, selanjutnya saya membuat pola bagian belakang ya, teman-teman. Ini untuk pola bagian belakang badan wanita dewasa. Kemarin sudah saya buat cara di dalam video yang saya buat, cara membuat pola badan bagian depan wanita dewasa. Kali ini saya akan membuat pola badan wanita bagian belakang. Nah, ini adalah pinggiran kertas sampulnya, ini udah saya lipat ya teman-teman supaya memudahkan saya dalam membuat polanya, jadi tidak terlalu lebar. Nah, ini adalah pinggiran kertasnya, sudutnya ini. Saya buat titik A, titik A. Nah, dari titik A ini langsung aja ya teman-teman saya buat. Dari titik A ke bawah itu saya buat, selalu saya pakai rumus 1,5 senti, satu senti setengah. Saya turunkan 1,5 senti, saya buat titik B. Nah, ke bawah ini teman-teman titik B. Dari titik A yang sudut ini ke titik B itu satu senti setengah. Jadi selanjutnya dari titik A ke samping itu saya tarik garis senti sepanjang 6,5 senti, 6 senti setengah. Nah, ini saya buat titik C. Di sini saya memakai pensil warna atau clear warna biru ya teman-teman. Nah, dari titik B ke titik C-nya ini saya garis pakai penggaris bagian dalamnya ini, penggaris siku. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menggarisnya. Ini ya, dari titik B ke titik C tadi. Untuk membentuk garis leher bagian belakang. Ini adalah garis leher bagian belakang. Lanjut ya teman-teman. Kita tarik dari garis titik A tadi, titik A ini sudut ujungnya ke bawah itu adalah panjang punggung tambah 1,5. Jadi untuk bagian belakang itu sama juga tambah 1,5. Panjang punggungnya kan 40, yang tadi 40 tambah 1,5 jadi adalah 41,5. Ini adalah titik D. Titik D ya teman-teman, panjang punggungnya 41,5. Panjang punggung ditambah 1,5 jadinya 40, ditambah 1,5 jadinya 41,5. Dari titik A ini ke samping teman-teman kita tarik garis untuk menentukan seperempat lingkar badan. Nah, kalau untuk bagian belakang kan saya bilang kemarin itu adalah lingkar badannya untuk bagian belakang dikurang 1 lingkar badan. Nah, lingkar badan belakang seperempat lingkar badan dikurang 1, jadi seperempat lingkar badannya 24 dikurang 1 jadinya 23. Nah, ini adalah panjang punggungnya titik D ini ya teman-teman. Selanjutnya dari titik A ke samping ini kita kita tarik garis seperempat lingkar badan dikurang 1 untuk bagian belakang. Jadinya seperempat lingkar badannya itu kan 24 dikurang 1 menjadi 23. 23. Ini ya teman-teman saya tandain 23. Saya buat titik E. E. Dari titik E ini saya tarik sentinya ke bawah. Panjang punggungnya juga, panjang punggungnya untuk menentukan panjang punggungnya 41,5 tadi teman-teman. Saya buat titik kecil seperti ini juga, terus saya tarik dari D-nya ini ke sampingnya ini adalah 23 supaya dia sama ya teman-teman, dia rata gitu. Nah, ini adalah titik F. Nah, ini adalah seperempat lingkar badan dikurang 1 gitu, yang tadi 23. Sama dengan bagian yang atas tadi, A ke E sama dengan D ke F itu adalah 23. Tinggal kita tarik garis seperti ini dari titik E ke F, terus dari titik E ke
F. Jadinya terbentuklah garis petak seperti ini, garis persegi seperti ini. Nah, untuk menentukan bahu sama seperti yang di pola bagian depan, dari titik E ini turun ke bawah 4 cm. 4 cm ya. Kita buat titik G di sini ya, teman-teman. Nah, dari titik G ke titik C yang tadi kurung lehernya, kita tarik garis bantu seperti ini, teman-teman. Kita tarik garis bantu. Ini adalah garis bantu untuk membuat untuk menentukan lebar bahu. Lebar bahunya adalah 12. Dari titik C ke sampingnya ini kita tentukan 12 cm. Kita buat titik H. Jadi ini adalah lebar bahunya 12 cm. Nah, untuk khusus pola bagian belakang, dari titik A-nya ini kita turunkan 10 cm ke bawah. 10 cm. Kita buat titik I. Jadi dari titik E ke bawah juga 10 cm. Ini adalah titik J. Jadi dari titik I ke titik J-nya ini kita tarik garis lurus. Ini adalah untuk menentukan lebar punggung. Lebar punggung bagian lebar punggungnya. Lebar punggung itu 37. Ini tadi teman-teman. 37 dibagi 2 jadi menjadi 18,5. Ini adalah panjang lebar punggungnya. Titik I ini kita tarik ke samping 18,5. Setengah lebar punggung. Ada lebar punggungnya. Adalah titik K. Nah, untuk panjang sisinya tadi kan 18, 20 dikurang 2. Sama, untuk bagian belakang juga panjang sisi 20 kurang 2, 18. Jadi, untuk menentukan panjang sisi, titik F yang di bawah tadi sama titik D, kita tarik ke atas 18. Kita ukur 18 ke atas. 18. Dari titik D ke atas juga 18. Kita buat ini titik L. Ini adalah titik M. Terus kita tarik garis lurus yang titik L, titik M-nya tadi untuk menentukan panjang sisinya. Nah, dari titik M ke L-nya ini kita ukur sama seperti dari I ke K, 18,5 yaitu setengah lingkar punggung, setengah lebar punggung maksudnya teman-teman. Setengah lebar punggungnya 18,5. Jadi kita tarik garis bantu seperti ini. Ini adalah titik N. Dari titik N ke titik K ini kita tarik garis bantu ke atas, tipis saja boleh. Nah, terus dari titik H yang bahu tadi ke titik L ini kita buat kurung lengan bagian belakangnya. Nah, garis penentunya adalah kita sambungkan dari titik H ke titik K-nya. Ke titik K. Seperti ini, teman-teman. Ke titik L-nya ini. Dari titik K ke titik L. Teman-teman perhatikan cara saya membuat kurung lengannya. Nah, dari titik H ke K ke L, ini adalah kurung lengan bagian belakang. Udah terbentuk ya teman-teman. Nah, untuk nut atau kup nut bagian belakangnya, dari titik D, saya tarik garis ke sampingnya itu 9. Jadi sama seperti untuk khusus bagian belakang itu selalu saya pakai 9 cm. 9 cm. Tapi kalau untuk bagian depannya itu ditentukan dari setengah jarak dada ya teman-teman. Jarak dada dibagi 2 atau setengah jarak dada. Jadi kalau jarak dadanya 18 dibagi 2 menjadi 9. Tapi kalau jarak dadanya 17 dibagi 2 jadi dia 8,5 itunya untuk menentukan kup nutnya. Tapi untuk bagian belakang patokan saya selalu 9 cm. Nah, dari 9 ini saya buat titik O ya. Yes, titik O. Dari titik O ini ke samping kiri dan kanan 1,5 cm, teman-teman. 1,5 cm dan 1,5 dan 1,5 cm. Nah, ini untuk lebar nut. Jadi dia kalau digabungkan lebar nutnya ini 3 cm. Nah, ini adalah pola yang biasa saya pakai, tetapi kalau teman-teman mau membuat nutnya lebih kecil boleh 1 cm aja kiri kanan, jadinya dia 2 cm. Tetapi kalau saya dia 1,5 kiri kanan menjadi 3 cm. 3 cm. Nah, terus dari titik M-nya ini ke samping 9 juga untuk menentukan titik bantu. Teman-teman tarik garis lurus ke atas dari tanda U-nya ini, garis titik O-nya ini ke atas.
seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk nut bagian belakang dari titik bantunya ini, teman-teman turunkan 2 cm. 2 cm turunkan. Nah, ini terus teman-teman buat titik bantu garis bantunya, garis nutnya memakai roll penggaris pinggul atau panggul. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terbentuk nut bagian belakangnya, nut atau kup nut bagian belakangnya. Lanjut ya teman-teman, dari titik D-nya ini ke titik O-nya untuk menentukan, ke titik F-nya untuk menentukan lingkar pinggang bagian belakang. Itu adalah, kalau lingkar pinggang bagian belakang itu adalah 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, untuk bagian belakangnya dikurang 1. Jadi lingkar pinggangnya ini kan 21,75, kita kurang 1 untuk bagian belakang, jadinya 20,75. Cara menentukannya adalah gini teman-teman, perhatikan ya. Dari titik D ke titik O-nya ini kita hitung berapa senti? 9 kan? Kita buat dulu ini titik O tadi sampai MNO. Ini ada titik P, ini adalah titik Q. Jadi dari titik D ke titik Q-nya ini kita hitung berapa senti? 7,5 ya teman-teman, 7,5 dari titik D ke Q, 7,5. Selanjutnya kita sambungkan dari titik P yang 7,5 tadi, langsung kita sambungkan, kita ukur 7,5 begini teman-teman. 7,5 ke sampingnya itu ke samping mendekati titik F 20,75, yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, bagian belakangnya itu menjadi 20,75. Nah, di sini ya teman-teman 20,75. Jadi kita buat titik F yang baru. Titik F yang baru. Di sini teman-teman tandanya. Nah, caranya tadi seperti yang saya ulangi ya teman-teman. Dari titik D ke Q kita ukur berapa? 7,5. 7,5 dari titik P ke titik K yang baru 7,5, 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, yaitu 20,75. Ini ya teman-teman, 20,75. Ini adalah 1/4 lingkar pinggang bagian belakang. Selanjutnya dari titik F yang baru tadi kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah lingkar pinggangnya ya teman-teman. Lingkar pinggang. Nah, untuk tinggi panggulnya dari titik D ke bawah kita tarik garis lurus, tinggi panggulnya adalah 21 ya teman-teman. Dari titik D ke bawah 21. Ini adalah titik R, kita buat teman-teman. Titik D ke bawah ini adalah titik R. Dari titik D ke titik R ini adalah tinggi panggul 21. Selanjutnya dari titik F yang baru kita tarik ke bawah juga 21 sebagai titik bantu. Selanjutnya dari titik R ke samping ke titik bantunya tadi kita tarik garis lurus, yaitu 1/4 lingkar panggul atau pinggul dikurang 1. Jadi ini lingkar pinggulnya, 1/4 lingkar pinggul dikurang 1. Jadi 28,5 dikurang 1 menjadi 27,5 untuk bagian belakang. Jadi titik R ke sampingnya itu adalah 27,5. Kita buat titik S. RS. Nah, kita tarik garis. Nah, ini adalah garis bantu panggul. Lalu kita hubungkan dari titik F yang baru ke titik S-nya. Untuk garis panggulnya ya teman-teman, kita memakai roll panggul atau roll pinggul. Nah, seperti ini teman-teman, udah terbentuk garis panggulnya dari titik F yang baru ke titik S. Selanjutnya kita buat nutnya. Untuk nutnya kita sambungkan dari titik O-nya kita tarik garis lurus ke bawah 16 cm, sama juga dengan bagian depan tadi. 16 cm kita tandain seperti ini, titik aja. Terus dari sini juga kita pastikan adalah 9 cm, supaya dia tidak miring ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke bawah ini kita tarik garis lurusnya ke titik yang tadi sudah kita tandai. Kita sambungkan juga titik P-nya ke bawah membentuk garis nut, dan titik Q ke bawah membentuk garis nut. Nah, ini udah terbentuk deh garis nut bagian bawah teman-teman. Ini adalah nut bawah 16 cm teman-teman. 16 cm, bisa 14 cm, bisa 16 cm, tergantung besar panggulnya juga. Jadi teman-teman, ini adalah bagian panggulnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita buat aja ke bawah, ke bagian bawah panjang roknya. Kita ukur 106 cm, 101 cm tadi panjangnya. 102 maksudnya teman-teman, 102.
Jadi dari lingkar pinggangnya ini, titik D ke titik F yang baru kita tarik ke bawah 102. Nah, dari titik D-nya ini ke bawah dan dari titik F yang baru ke bawah itu kita tarik panjang roknya atau panjang gaunnya atau panjang bajunya 102 ya teman-teman. 102. Dari titik F-nya ke bawah 102 juga. Kita buat tandanya huruf T dan huruf U. Jadi dari titik T ke U ini kita tarik lebarnya, lebar bawahnya itu adalah 35 juga. 35 sama 35 dikurang 2, 33. Jadi biasanya itu lebih sedikit mengecil bagian belakang daripada bagian depan, tetapi ini tergantung masing-masing dari kita, dari setiap yang membuat baju. Bisa dia sama lebarnya ataupun bisa tidak sama. Jadi tadi yang bagian depan tadi 35, untuk bagian belakang saya buat 33 lebarnya. Nah, terus teman-teman hubungkan dari titik S-nya, batas panggulnya ini tadi, ke bawahnya, ke titik yang U baru tadi, U baru ya, ke titik U-nya. Ini teman-teman garis. Teman-teman hubungkan. Nah, ini teman-teman, ini udah saya gunting. Tadi ya teman-teman, untuk bagian bawahnya ini, khusus untuk bagian belakang, saya tambahkan 2 cm dari panjang roknya, kan 102. Itu untuk bagian pinggirnya ini khusus ya teman-teman, bukan bagian samping, bagian pinggirnya. Ini adalah kan tengah, nanti dia tengah belakang ya, untuk lipatan atau di tempat resleting, kalau dia pakai resleting. Saya turunkan 2 cm. Saya turunkan 2 cm ya teman-teman. Terus saya garis pakai roll lurus ke titik U-nya tadi, ke titik U-nya. Cukup bagian simnya aja saya turunkan 2 cm. Gunanya adalah kalau dia memakai resleting, dia tidak jengat atau dia tidak gantung nanti, tidak gantung gaun atau bajunya. Nah, saya gunting teman-teman, udah saya gunting setengah. Terus saya lanjutkan sampai mengunting bagian atas. Jadi teman-teman, pola yang saya buat ini nanti saya akan membuat sebuah baju atau gaun dari hasil pola yang saya buat ini. Ini adalah pola dasar ya teman-teman. Nah, ini adalah pola dasarnya bagian belakang. Saya lipat dahulu. Saya lipat. Saya rapikan. Kemudian yang semalam, yang kemarin kita buat, pola bagian belakangnya kita gunting juga. Ini adalah saya buat di satu kertas pola ya teman-teman, langsung pola bagian belakang dan pola bagian depannya saya buat langsung di satu kajang atau satu lembar kertas pola. Saya gunting ya bagian depannya. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng channel saya ini untuk mendapatkan video terbaru saya ke depannya. Serta untuk membantu perkembangan channel saya ini supaya saya tambah semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat seputar jahit dan fashion. Nama channel saya adalah Angauli Kebaya. Teman-teman bisa memakai tanda @Angauli dalam pencarian. @Angauli Kebaya dalam pencarian searching. Nah, ini saya gunting kurung lengannya, teman-teman. Nah, ini dia udah digunting pola bagian depannya. Lanjut, saya akan membuat pola untuk lengannya. Lanjut ya teman-teman, kita buat pola bagian lengannya.
Nah, di sini udah ada pola bagian depan dan pola bagian belakangnya. Ini kita ukur lingkar kurung lengan depan dan lingkar kurung lengan belakangnya berapa ya teman-teman. Kita ukur seperti ini. Dari titik ini kita ukur. Ini lingkar ini badan depannya, kita ukur dulu kurung lengan badan depannya. Dari ujung bahunya kita tarik garis seperti ini. Ini 24,5 teman-teman. 24,5 kita tandai ya. 24,5. Nah, untuk bagian belakangnya ini titik H ya. Seharusnya karena terpotong jadinya dia tidak nampak. Ini titik L. Nah, untuk bagian belakangnya dari titik H ini atau titik bahunya kita tarik sentimeter seperti ini, kita ukur kurung lengan bagian belakangnya. Pelan-pelan aja teman-teman untuk mengukurnya. Ini ke titik L-nya 22 teman-teman, 22 ya. Ya, 22 cm. Jadi kita tulis. Jadi untuk bagian kurung lengan depan, badan depan dan bagian kurung lengan badan belakang itu beda. Biasanya dia selalu lebih besar bagian depan. Tadi adalah 24,5 ditambah bagian belakang 22. Jadi kita tambahkan ya teman-teman. Untuk LK, lingkar kurung lengannya depan 24,5, belakang 22. Jadi kita tambahkan menjadi 46,5. Nah, ini adalah hasil dari kita ukuran pola. Kita lihat dari ukuran badan. Pas kita mengukur badannya, pas saya mengukur badan modelnya ini, saya ukur lingkar kurung lengannya 49. Nah, 49. Ini mendekati 46,5 ke 49 itu adalah mendekati. Berarti nanti selalu nanti pas di pola kurung lengannya selalu nanti dia berlebih 2. Jadi berlebih 2 atau berlebih 3. Jadi tidak masalah teman-teman. 46,5. Bisa kita buat ke 49 tapi nanti hasil jadinya selalu sama dengan yang ini, hasil polanya. Jadi patokan kita ini dulu ya teman-teman dari hasil ukuran lingkar kurung lengannya, lingkar kurung lengan dari polanya. Nah, di sini udah ada kertas sampulnya lagi saya buat. Untuk membuat lengan, pola lengannya, saya buat pertama-tama saya buat seperti ini aja ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat. Saya buat ini adalah titik A. Titik A. Ini adalah titik A. Titik A. Sebelumnya teman-teman boleh melipat dulu kertas polanya atau teman-teman langsung menarik garis lurus. Dari titik A ini teman-teman tarik panjang lengan. Panjang lengannya berapa? Panjang lengannya 58 ya teman-teman. Panjang lengannya 58. Tarik ke bawah dengan 58 cm. Di sini teman-teman 58. Titik B 58. Nah, kemudian teman-teman tarik garis lurus ke titik B tadi. Tarik garis lurus ke titik B-nya. Ini teman-teman titik B-nya 58. Selanjutnya dari titik A turun ke bawah itu adalah tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengan ini di sini saya ukur tinggi puncak lengannya 12 cm. Nah, dari titik A ini ke tinggi puncak lengannya kita buat titik C 12 cm. Kemudian teman-teman tarik garis seperti ini. Patokannya adalah ini ya teman-teman, supaya dia lurus garisnya, roll yang di bawah ini. Kita tarik garis lurus ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini. Patokannya supaya dia lurus. Nah, tadi di pola kita ukur LK-nya, lingkar kurung lengannya ini adalah 46,5. 40,65, 46,5 ini kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi
23,25 ya teman-teman. Nah, bisa aja teman-teman genapin karena kan di ukuran badan awalnya itu kan 49 agak lebih. Teman-teman genapin jadinya 23,5 untuk memudahkan. Atau tidak digenapin juga tidak masalah. Jadi di sini saya ukur 23,25 atau 23,5. Ya teman-teman. 23 dari titik A ke sini 23,5. Dari caranya gini, saya letakkan ujung sentimeternya, terus saya merengkan sampai ke batas garis yang tadi yang saya buat, sampai ketemu di titik 23,5 ini. Ini teman-teman di sini ya, titik 23,5-nya panjangnya. 23,25 atau 5 gitu, 23,5. 23,5 saya bulatkan. 23,5 saya buatkan. Ini kita tandai dengan titik D. Kita tarik garis lurus ke garis dari A ke titik D-nya ini. Ini tadi setengah lingkar kurung lengannya ya, kita bagi dua. Lingkar kurung lengan hasil ukuran pola kita bagi dua. Jadinya dapatnya sekitar 23,25 atau 23,5. Nah, dari titik A ke samping garis ini juga kita ukur sepanjang 23,5 juga teman-teman. Nah, kita ukur sini titiknya. Kita buat titik E ya teman-teman, E. Nah, sudah terbentuk garis segitiga seperti ini. Untuk menentukan lekukan kurung lengan, lingkar kurung lengannya, dari titik A ke titik D ini, teman-teman kita bagi 3. Jadi 23,5 ini kita bagi 3, dapatnya sekitar. Jadi kita bagi 3 dari titik A ke D ini yang panjangnya 23,5 kita bagi 3. Kita bagi 3 teman-teman menjadi 7,8 sekian-sekian. Hampir 8 cm ya teman-teman. 7,8 kita ukur seperti ini. Ini adalah titik F, ini adalah titik G. Ini udah kita bagi 3 ya teman-teman. Kita bagi 3. Nah, sama juga dari titik A ke titik E yang ini kita bagi 3. 23,5 kita bagi 3, sekitar dapatnya 7,8 sekian-sekian. Ini titik ini kita buat titiknya. Terus kita ukur lagi 7,8 sekian-sekian. Kita buat HI. Jadi, nah udah terbentuklah titik-titik F, G, H, I ya teman-teman. Ini adalah untuk menentukan kita membuat lekukan kurung lengannya, lekukannya. Nah, ini untuk bagian depan kurung lengan depan, dan ini adalah belakang. Biasanya untuk menentukan kurung lengan yang nyaman, yang pas di badan, untuk bagian depannya ini teman-teman kita agak sewaktu kita membentuk garis lekukannya itu agak sedikit dimasukkan 1 cm atau 1,5 cm ke dalam, yang khusus titik G-nya ini 1 cm atau 1,5. Saya buat di sini 1 cm aja. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Saya mulai dari titik A-nya ini. Untuk titik F-nya naik 1 cm. Naik 1 cm. Titik F naik 1 cm, titik G turun 1 cm. Ini khusus untuk kurung lengan yang depan ya teman-teman. Nah, 1 cm atau 1,5 atau 1 cm lebih. Teman-teman bentuk seperti ini. Nah, teman-teman bentuk seperti ini. Ini teman-teman boleh rapikan nanti kalau teman-teman mengguntingnya. Nah, ini adalah untuk kurung lengan yang diletakkan di bagian depan ya teman-teman. Bagian depan bajunya. Sedangkan ini adalah untuk bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang yang naik ini adalah titik H. Titik H-nya naik 1 cm. Dari garis bantunya naik 1 cm. Terus teman lanjutkan membentuk lekukannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ke titik bagian I-nya, teman-teman nggak usah turunkan, dia cukup di garis bantunya ini aja, nanti diluruskan garisnya. Nah, seperti ini teman-teman naik ya.
menurun dia, menurun. Jadi kenapa saya bagi 3? Ini adalah untuk membantu menjadi patokan dari pembentukan lingkar kurung lengan. Nah, ini udah saya buat ya teman-teman dah. Ini adalah untuk bagian depan dan ini adalah untuk bagian belakang. Bedanya adalah di titik I sama titik G-nya. Titik G-nya ini adalah turun 1 cm atau 1,5 cm, sedangkan titik I-nya tidak turun untuk bagian belakang. Ini adalah tinggi puncak. Ini adalah batas bahunya ini, tengah-tengah kurung lengannya yang akan disatukan ke bagian tengah bahu. Nah, sudah terbentuk kurung lengannya ya teman-teman. Selanjutnya kita garis lebar lengannya, besar lengan bawahnya itu kita tentukan dari panjang sikunya. Panjang siku di sini ditulis 33. Nah, kita tarik dari garis A-nya, titik A-nya ini ke bawah 33. Dari 33 ini kita buat titik J, panjang siku 33. Dari titik J-nya ini kita naik sekitar 9 atau 10 cm. Saya buat 10 cm atau 10 cm aja ya teman-teman. Ini adalah titik bantu untuk menentukan besar lengan atasnya. Besar lengan atasnya, besar lengan atas di sini 33. 33 dibagi 2 adalah 16,5 dibagi 2 ya teman-teman. 16,5. Jadi 16,5 ke samping sini, 16,5 ke samping sini. Jadi nanti kalau disatukan dia 33. Seperti ini teman-teman ya. Ini adalah 10,5, ini adalah 10,5. Ke samping sini adalah 16,5 juga. 16,5. Nah, teman-teman sudah dapat titik bantunya di sini. Ini titik bantunya ya teman-teman. Teman-teman tarik garis lurus. Nah, ini adalah garis yang menentukan besar lengan atasnya 33. Tetapi kalau ini ya 33 teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau lebih lebar dari ini ya tidak masalah gitu. Selanjutnya kita buat besar lengan bawahnya. Besar lengan bawahnya 26 ya teman-teman, 26. Nah, lengan bawahnya di sini di titik B-nya ini 26 dibagi 2 dia 13 jadinya. 13 ke samping kiri, 13 ke samping kanan. Kita buat titik bantu dulu 13 ya. Jadi kita hubungkan dari titik sini ke titik berikutnya itu 26. 26 ya teman-teman panjangnya. Nah, kita ukur lagi dari garis bantu ini yang di atas ke bawah 35 titik ini. Dan ke sampingnya ini kita tentukan lagi 35, kita pastikan 35 supaya dia tidak miring ya teman-teman. Nah, di sini dia teman-teman. Lalu kita tarik garis lurus untuk membentuk besar lengan bawahnya. Ini adalah titik K, ini adalah titik L. Ini adalah besar lengan bawahnya ya teman-teman 26 cm. Langsung aja kita membentuk garis sisi lengannya. Langsung aja kita bentuk garis sisi lengannya dari titik D ke titik K-nya ya teman-teman. Memakai garis panggul boleh, memakai garis lurus juga boleh. Seperti ini. Ini kan tadi batas besar lengan atasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Terbentuk ya garis sisi lengannya untuk lengannya. Selanjutnya yang di samping ini kita buat seperti ini juga. Titik E-nya kita hubungkan. Nah, ke titik L kita sambungkan dari titik E ke titik L. Nah, ini dia teman-teman udah jadi ya. Ini ya teman-teman udah terbentuk dia ya. Garis sisi lengannya seperti ini. Ini adalah ukuran besar lengan atasnya 33 tadi 33 cm. Sedangkan ini adalah besar lengan bawahnya 26 cm.
Dari pola dasar lengan ini teman-teman dapat mengembangkan berbagai macam jenis bermacam model lengan ya teman-teman. Ada nanti dia circle, ada lengan puff, ada lengan balon atau lengan puff ya sama itu. Atau lengan dia berpotongan di tengah, di sikunya gitu. Ini siku tadi ya teman-teman, siku. Titik J ini adalah siku 33. Langsung kita gunting ya teman-teman. Sudah teman-teman gunting. Nah, untuk lingkaran kerung lengannya ini, yang lengkungannya ini, kita cek pola tadi ya. Tadi yang di bagian badannya tadi untuk ukuran lingkar kurung lengan bagian badan depan dan belakang itu 46,5. Terus kita cek pola, apakah sama? Caranya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman letakkan sentimeternya di ujung ini, di ujung kurung lengan bagian depannya. Terus teman-teman ukur mengikuti lekukan kurung lengannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, hasil jadinya adalah 48. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan mendekati ukuran ketika kita mengukur pada bagian badan. Jadi jika di polanya 46,5, di kurung lengannya, di pola kurung lengannya selalu biasanya kalau saya membuat selalu dia berlebih 2 cm atau berlebih 1,5. Jadinya di sini saya ukur menjadi 48. Sedangkan di ukuran awal yang pertama di ukuran badan itu adalah 49. Jadi tidak mengapa, ini adalah mendekati ya teman-teman. Nah, ini adalah mendekati. Dia tidak mengapa berlebih, tidak apa-apa berlebih karena nanti ketika pemasangan lengan sudah digunting kain kan, pola lengannya, pemasangan lengan, bagian lengan dan bagian badannya itu supaya dia nyaman. Jadi kalau dia terlalu pas sekalipun pola lengannya ini dia akan tertarik nanti di bagian badannya. Jadi dia diusahakan selalu dia berlebih 1,5 atau berlebih 2 seperti yang saya buat ini. Nah teman-teman, demikianlah pola dasar badan wanita yang saya buat ini ya teman-teman. Dan pola ini akan saya buat menjadi sebuah gaun ya teman-teman. Nanti saya buat, saya jahit dari hasil pola dasar wanita yang sudah saya buat ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar membuat pola atau belajar menjahit.